rudal balistik jarak jauh menjadi ancaman karena sangat sulit untuk ditangkis. Meskipun negara-negara maju sudah mengembangkan anti-ballistic missile atau rudal anti-rudal balistik, namun perkembangan teknologi rudal balistik menjadikan tantangan baru bagi teknologi e-beam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan serangan rudal balistik jarak jauh ini sulit ditangkis. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecepatannya. Kemudian interception time atau waktu untuk mencegat. Ketiga, jarak atau ketinggiannya. Keempat, manuverabilitas, terutama untuk rudal balistik modern. Kemudian jumlahnya. Dan yang keenam, faktor biaya. Kita mulai dari yang pertama, yakni kecepatannya. Rudal balistik adalah rudal yang menggunakan lintasan balistik untuk mencapai jarak yang jauh. Rudal ini meluncur ke atas terlebih dahulu hingga ketinggian tertentu, lalu turun menuju sasaran. Lintasannya berbentuk parabola. Semakin jauh jaraknya, maka titik tertinggi lintasannya juga semakin tinggi. Rudal balistik taktikal dan jarak pendek, ketinggian lintasannya masih berada di atmosfer bumi. Sebagai contoh, rudal Iskander, ketinggian lintasan tertingginya 50 km. Ini masih di dalam atmosfer bumi. Saat jatuh bebas ke sasaran, hulu ledak yang meluncur jatuh mengalami drag atau hambatan udara sejak awal. Jadi kecepatannya tidak terlalu tinggi. Ini membuat rudal balistik ini relatif mudah dicegat. Hal yang berbeda terjadi pada rudal balistik jarak menengah, intermediate, dan e-beam atau rudal antar benua. Karena jarak dari tempat peluncuran dengan sasaran sangat jauh, ketinggian lintasan rudal ini sudah keluar dari atmosfer bumi atau berada pada wilayah akse atmosferik. Dengan kata lain, rudal ini melewati luar angkasa. Karena di luar angkasa tidak ada partikel udara saat turun ke bumi atau fase re-entry, kecepatannya terus bertambah, bisa mencapai 6 km per detik atau di atas maks 20. Jadi meskipun sudah tanpa tenaga pendorong, bagian lulur dak atau warhead ini memiliki kecepatan hypersonic. Kecepatannya memang akan melambat saat memasuki atmosfer bumi. Namun karena bentuknya yang aerodinamis, perlambatan ini tidak sebesar batu meteor yang jatuh dari luar angkasa. Kecepatan hulu ledak masih sangat tinggi saat menghantam target. Karena kecepatannya, hulu ledak ini sulit untuk dideteksi radar-radar. Kesulitan untuk mengukur atau mengunci sasaran tersebut. Radar memiliki keterbatasan terhadap objek yang kecepatannya sangat tinggi. Objek yang datang dengan kecepatan sangat tinggi tidak bisa diukur jaraknya oleh radar. Ini disebut sebagai radar blind speed, kecepatan putar radar. Kenapa ini bisa terjadi? Radar memancarkan denyut gelombang elektromagnetik dengan interval waktu tertentu. Interval waktu ini disebut sebagai pulse repetition time, disingkat PRT. Gelombang ini akan dipantulkan oleh objek yang dideteksi. Gelombang yang kembali juga memiliki interval yang disebut sebagai receive pulse repetition rate. Jika objek bergerak mendekati radar dengan kecepatan sangat tinggi, gelombang pantul yang diterima radar, kerapatan intervalnya melebihi PRT yang ditransmisikan. Ini membuat radar tidak bisa membaca sinyal tersebut. Objek menjadi tidak terdeteksi, terutama jaraknya. Radar blind speed bisa dihitung dengan rumus. Kelima sama dengan lambda dibagi 2 kali BRT. Kelima adalah kecepatan putar radar. Lambda adalah frekuensi gelombang radar. Dan PRT adalah pulse repetition time. Radar blind speed ini mungkin bisa diatasi dengan mengembangkan radar baru dengan frekuensi dan pulse repetition time yang berbeda. Kemudian tantangan kedua adalah interception time atau waktu untuk mencegat ancaman tersebut ini. Terutama jika rudal anti-balistik yang digunakan memiliki jarak atau ketinggian terbatas. Rudal Patriot Factory memiliki ketinggian maksimum 36 km. Hanya ada waktu sangat singkat ketika hulu ledak rudal balistik dari ketinggian 36 km hingga menghantam sasaran di permukaan bumi.
Karena waktunya sangat sempit untuk mencegat pada terminal atau fase terakhir, maka pilihan berikutnya adalah mencegat rudal pada saat meluncur di luar angkasa atau pada fase mid-course. Ini memberikan tantangan baru, yakni masalah jarak dan ketinggian. Untuk mencegat pada fase ini, dibutuhkan rudal dengan roket pendorong yang mampu mencapai atmosfer atau di luar atmosfer bumi. Jadi butuh rudal berukuran besar. Semakin besar dan jauh jarak jangkauan rudal pencegat, tentunya semakin mahal harganya. Jika mempertimbangkan biaya, ada yang namanya cost action ratio, rasio antara biaya penangkis dan rudal balistik yang ditangkis. Secara umum, harga satu rudal pencegat masih lebih murah dari rudal balistik yang dicegat. Kemungkinan bisa mengenai rudal balistik di fase mid-course tergantung beberapa faktor. Salah satunya adalah intercept geometry. Intercept geometry adalah arah antara rudal balistik dan rudal pencegat. Jika keduanya saling berhadapan atau head-to-head, kemungkinan perkenaannya semakin besar. Tapi jika arahnya dari samping, lebih kecil kemungkinan perkenaannya. Intercept geometri yang berhadap-hadapan bisa dimungkinkan jika lokasi peluncuran rudal anti-balistik berdekatan dengan target yang dituju oleh rudal balistik yang menyerang. Untuk memperbesar kemungkinan ini, rudal anti-balistik ditempatkan di banyak titik. Tentu untuk itu dibutuhkan banyak rudal anti-balistik yang disiagakan. Tetapi, jika arah saling berhadapan dan menggunakan homing radar dengan kecepatan relatif antar keduanya yang sangat tinggi, akan muncul masalah, yakni radar blind speed yang sudah kita bahas tadi. Untuk itu, rudal pencegat sering dilengkapi dengan seeker infrared body. Rudal yang panas sangat mudah terdeteksi karena berlatar belakang ruang angkasa yang dingin. Faktor berikutnya kesulitan mencegat rudal balistik adalah kemampuan manuver, terutama pada rudal balistik terbaru. Warhead atau hulu ledak. Rudal balistik modern dilengkapi fitur MARV atau Maneuverable Re-entry Vehicle. Saat phase re-entry, hulu ledak ini bisa bermanuver untuk menghindari cegatan. Rudal penangkis RV atau Ryan Trouble dilengkapi dengan gas thruster yang menyemburkan gas untuk membelok-belokkan arah luncuran hulu ledak ini. Rudal balistik terbaru, misalnya rudal Fatah, bisa bermanuver pada fase mid-course atau fase meluncur di luar angkasa. Ini akan menambah kesulitan pencegatan pada fase mid-course. Faktor kelima adalah jumlah yang harus dicegat. Rudal balistik kadang tidak menggunakan hulu ledak tunggal, namun berisi banyak RV atau Ryan Trouble yang masing-masing terprogram untuk menuju targetnya sendiri-sendiri, disebut sebagai MIRV Multiple Independently Targetable Ryan Trouble. Jika sudah menyebar, masing-masing hulu ledak ini harus dicegat sendiri-sendiri. Butuh banyak rudal penjegat atau intersektor untuk melakukannya. Rudal balistik terbaru, MARV-nya sudah terpisah pada fase mid-course di luar angkasa. Ini akan membuat cost action ratio menjadi sangat tidak ekonomis. Jika misalnya satu rudal balistik membawa 12 hulu dan ledak terpisah di luar angkasa, maka setiap peluncuran satu rudal balistik dibutuhkan minimal 12 rudal anti-balistik untuk menangkisnya. Biaya untuk menangkis jauh lebih mahal daripada yang dikeluarkan oleh musuh. Pilihan terakhirnya adalah menggunakan hulu ledak nuklir rudal anti-balistik. Diluncurkan keluar angkasa untuk menangkis rudal balistik yang mendekat, kemudian meledakkan hulu ledak nuklir di luar angkasa. Karena efek ledakan nuklir dan gelombang imp yang sangat besar, seluruh hulu ledak rudal peledak tersebut akan hancur. Tapi ini juga akan merusakkan satelit-satelit yang berdekatan dengan titik ledakan tersebut. Semakin canggih rudal anti-balistik akan memicu inovasi rudal balistik. Begitu juga sebaliknya. Ini adalah persaingan antara pedang dan perisai. Sampai jumpa.